Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan dia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kisah 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar. Dia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika dia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ini adalah istilah lain untuk Kristen, mengikuti jalan Tuhan, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Lalu ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. 21, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Siapa yang memanggil nama Yesus itu dibenci oleh Paulus, mau ditangkap oleh Paulus. Kisah 22, Paulus bersaksi. Ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Berarti dia bunuh banyak orang. Laki-laki dan perempuan kutangkap, kuserahkan ke dalam penjara. Kisah 26, 9-11. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Benci sekali Paulus kepada Yesus. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Salah satu yang disetujui hukuman matinya adalah Stefanus oleh Paulus. Ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadah aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Betapa mengerikannya Paulus. Di surat Galatia, dia menggambarkan kondisinya. Sebab kamu telah mendengar hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Tanpa batas. Dia juga menyebut dirinya dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Kalau saudara melihat seluruh gambaran ini, kita bisa melihat betapa jahatnya Paulus. Betapa kebenciannya terhadap nama Yesus. Betapa bencinya dia terhadap orang Kristen. Dan dia dengan berkobar-kobar punya tekad menghabisi kekristenan. Membersihkan agama Yahudi dari virus Kristen ini. Saking jahatnya, sampai setelah dia bertobat pun dia masih anggap diri orang paling jahat. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia paling hina karena dia menganiaya. Saya kutipkan banyak ayat ini untuk menunjukkan bahwa Saulus adalah orang yang benar-benar jahat. Tapi saudara, kalau orang jahat seperti ini, lihat seluruh kehidupan Paulus. Apakah secara manusia kita bisa berpikir orang seperti itu bisa bertobat? Siapa yang beritakan Injil pada dia? Kamu diam saja, dia kejar kau sampai ke lubang tikus. Apalagi mau menginjili dia. Kalau kamu berani injili Paulus, siap 1 jam kemudian namamu, di depan namamu ada ALM, almarhum. Rasanya sukar orang seperti ini bisa bertobat. Tapi bukankah hati manusia itu ada di dalam tangan Allah? Dialirkan kemana yang dia mau. Demikian juga hati si penjahat besar, penganiaya jemaat, musuh Kristen terbesar ini. Hati Paulus itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan suruh belok-belok, tidak ada yang keras lawan Tuhan. Itulah sebabnya dengan satu pemunculan dalam perjalanan ke Damsyik, orang sejahat itu yang menurut kacamata manusia mustahil bertobat, ternyata bertobat. Dan ini luar biasa pekerjaan Tuhan mengubah dia. Bahkan orang seperti Paulus
Yang tadi anti Kristen, sekarang jadi Kristen. Yang tadinya memusuhi Kristus, sekarang justru menjadi hamba Yesus Kristus. Yang dituliskannya dalam hampir semua suratnya dari Paulus, hamba Yesus Kristus. Yang tadinya hendak membinasakan gereja, sekarang justru membangun gereja. Gereja paling banyak dibangun oleh Paulus. Yang tadinya ingin menghancurkan iman Kristen, sekarang justru berjuang mati-matian untuk iman Kristen. Kita lihat setelah dia bertobat, bagaimana tadinya dia berkobar-kobar membinasakan Kristen. Sekarang dia berkobar-kobar membangun kekristenan. 2 Korintus 11, 23, 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Tadinya dia yang bikin bahaya untuk orang-orang Kristen sebagai seorang Yahudi. Sekarang dia sendiri menghadapi bahaya dari orang-orang Yahudi. Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan banyak dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Luar biasa. Bahkan saudara-saudara, dialah yang menulis 13 atau bahkan 14 dari 27 kitab perjanjian baru. Kenapa saya bilang 13 atau mungkin 14? Karena penulisan Paulus diperdebatkan dalam surat Ibrani. Ada yang bilang itu Paulus menulis, ada yang bilang tidak. Tapi yang pasti 13 surat dari 27 perjanjian baru itu ditulis oleh penjahat yang bertobat ini. Bahkan rasul-rasul sendiri tidak setara. Rasul-rasul langsung dari Yesus tidak setara dengan dia. Rasul Matius hanya menulis 1 kitab, Injil Matius. Rasul Petrus hanya menulis 2 surat. Surat 1-2 Petrus dan berada di balik penulisan Injil Markus oleh Markus. Rasul Yohanes hanya menulis 5 kitab, yaitu Injil Yohanes, lalu 1-2-3 Petrus dan kitab Wahyu. Rasul-rasul yang lain tidak menulis 1 kitab pun, tapi Paulus 13 atau 14. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memang mempunyai kuasa mengubah hati orang. Sebejat apapun, sejahat apapun orangnya, Tuhan punya kuasa mengubah hati. Karena itu saudara-saudara, kalau ada orang-orang non-Kristen yang sangat memusuhi Kristen, membakar gereja-gereja Kristen, menganiaya kekristenan, mengolok-olok iman Kristen, kita tidak perlu membenci mereka. Kita terus saja berdoa dan berdoa. Karena apa? Karena seandainya Tuhan memang mau, tidak ada sukarnya mengubah mereka. Sehingga mereka akhirnya menjadi berlutut dan mengakui kebenaran iman Kristen yang mereka hujat itu. Mereka akan berlutut dan mengakui bahwa sesungguhnya Allah memang mengasihi orang-orang Kristen. Mereka berlutut dan mengakui sesungguhnya kebenaran sejati ada di dalam kekristenan. Hal yang sama juga. Kalau memang Tuhan sanggup mengubah orang, Tuhan sanggup mengubah kekasih-kekasih kita, anak kita, orang tua kita, suami kita, istri, kakak, adik, teman, pacar kita yang jahat, bejat sekalipun. Kalau Tuhan mau mengubah mereka, tidak ada yang mustahil. Karena itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk membenci para pembenci kita. Membenci para pembenci Kristen.
membenci para pembenci Kristus. Tidak. Dan kita juga tidak boleh berputus asa dalam pengharapan bahwa Tuhan bisa mengubah orang-orang jahat jika Dia mau.